Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resa Niswari dari Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram, Prodi S1 Ilmu dan Teknologi Pangan, kelas 2 ITP semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban saya terkait dengan tugas dari dosen pengampu pendidikan agama Islam. Soal pertama yaitu apa itu Islam, bagaimana kalian memahami Islam dan memahamkan Islam kepada orang lain. Islam berarti damai, selamat, rahmat, dan kasih sayang. Islam merupakan agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Islam berakar kata dari aslama, yuslimu, dan islaman, yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Islam berarti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beragama Islam berarti ia pasrah dan tunduk patuh terhadap ajaran-ajaran Islam. Pegangan utama bagi kita seorang muslim dalam memahami konteks Islam ialah dengan mengamalkan dan memahami isi Al-Quran dan hadis. Cara memahamkan Islam kepada orang lain yaitu dengan meyakinkan serta memberi gambaran dan pemahaman kepada mereka bahwa Islam itu merupakan agama yang rahmatul lil alamin, di mana kehadirannya di tengah kehidupan mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi semua makhluk melalui ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Ajaran Islam yaitu ajaran yang di dalamnya terdapat suatu kebaikan yang mengandung nilai akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah yang dapat membawa kita ke jalan yang benar, yaitu jalan yang diridhoi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat di dunia maupun di akhirat kelak. Soal kedua yaitu, sebagai seorang muslim sudah seharusnya meyakini bahwa Islamlah agama yang paling benar. Bagaimana kalian membuktikan bahwa Islamlah agama yang benar dan agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Al-Quran menyampaikan bahwa Islam adalah agama yang benar dan unggul dari agama-agama lainnya. Agama Islam merupakan agama yang menjamin kesempurnaan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Dengan membawa petunjuk yakni Al-Quran sebagai bukti nyata bahwasanya Islam adalah agama yang diterima di sisi Allah dan diridhoi Allah sebagai agama yang rahmatul lil alamin. Serta segala sesuatu yang diperintahkan kepada umatnya merupakan suatu kebenaran dan ajaran yang mutlak. Islam sebagai agama yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 19. Soal nomor 3 yaitu, keberadaan Tuhan menjadi perdebatan manusia sejak zaman dahulu hingga sekarang. Sebagai seorang muslim, kita wajib mengimani Allah dan kewujudannya. Bagaimana kalian membuktikan bahwa Tuhan itu ada dan sebutkan dalil Al-Quran maupun hadis bahwa Allah zat yang patut disembah. Bukti keberadaan Tuhan dapat kita lihat dari penciptaannya, yaitu berupa apa yang ada di bumi ini, baik itu benda hidup maupun benda mati. Semua benda di bumi ini tidak mungkin tercipta dengan sendirinya, dan itu pasti ada penciptanya. Tuhan itu ada dan sekaligus pencipta dari apa yang ada di alam semesta dan segala sesuatu yang terkandung di dalamnya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 21-22 merupakan salah satu surat yang menjelaskan bahwa Tuhan itu ada dan Allah lah zat yang patut disembah. Soal nomor 4, mengapa Allah menciptakan manusia sebagai sebaik-baik makhluk? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa Dia telah menciptakan manusia dalam wujud fisik dan psikis yang paling baik. Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya, sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran surat At-Tin ayat 4. Manusia adalah makhluk pilihan yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk ciptaannya yang lain. Sebagai khalifah, manusia dianugerahi keistimewaan dan kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Keistimewaan itu meliputi akal, agama, rasa malu, dan amal saleh.
Tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah dan bertakwa kepadanya. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Soal nomor 5. Sebagai mahasiswa muslim, bagaimana kalian berkontribusi menyebarkan nilai-nilai Islam di kampus dan lingkungan tempat tinggal? Yang pertama pada lingkungan kampus yaitu dengan cara menghormati dan menghargai agama di lingkungan kampus, bersikap tidak membeda-bedakan pergaulan terhadap agama non-muslim. Laki-laki dan perempuan tidak boleh saling memandang dengan syahwat agar tidak menimbulkan zina. Kemudian pada lingkungan tempat tinggal yaitu dengan cara saling tolong-menolong dalam kebaikan, baik dengan keluarga, tetangga maupun teman. Mengajak sesama muslim untuk taat, patuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal nomor 6. Apa yang dimaksud dengan ibadah mahdoh dan ibadah gairu mahdoh, dan apa tujuan dari kedua jenis ibadah tersebut? Ibadah mahdoh adalah segala bentuk amalan yang pelaksanaannya seperti syarat, rukun, tata cara sudah ditetapkan dalam Al-Quran, seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Ibadah mahdoh dikerjakan karena ada wahyu dan berdasarkan perintah dari Allah untuk mendirikannya. Tujuannya yaitu untuk meraih pahala di akhirat, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk memperkuat keyakinan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ibadah ghairu mahdoh adalah ibadah yang tidak murni atau sudah tercampur dengan hal lain. Dalam perkara ini, ibadah ghairu mahdoh tidak diatur secara spesifik pelaksanaannya. Namun bisa menjadi ibadah karena ada niat ikhlas dari muslim yang bersangkutan seperti aktivitas makan, minum, kerja, bersedekah, dan lain sebagainya. Tujuannya untuk meraih pahala apabila dilakukan dengan ketentuan yang baik dan benar, dan untuk membangun relasi atau hubungan antar sesama yang terjalin melalui silaturahmi. Soal nomor 7. Bacakan 3 doa yang biasa kalian baca setelah sholat. Doa pertama yaitu istighfar, kemudian dilanjutkan dengan ayat kursi yang berbunyi Astaghfirullahalazim, 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuzuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Doa yang kedua yaitu doa untuk orang tua yang berbunyi Rabbi ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa yang ketiga adalah doa untuk kebaikan dunia akhirat yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.